Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas tentang materi hakikat manusia dalam Islam. Kita tahu bahwasanya kita adalah merupakan manusia yang memang Allah ciptakan tujuan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk agar mereka menyembahku. Ini adalah merupakan bagian dari posisi kita sebagai manusia. Apakah itu berfungsi seperti apa kita ini sebagai manusia, ataukah kita berperan seperti apa? Nah, disinilah kemudian kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam Islam, termasuk juga bagaimana kedewasaan manusia itu sehingga kemudian dijadikan sebagai patokan dalam kewajiban menjalankan syariat agama. Karena tidak semua manusia itu terkena taklif, ya, terkena khitab, terkena perintah Allah. Ada yang kemudian tidak terkena perintah Allah atau tidak diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, disinilah nanti kita akan bahas kaitannya dengan hal itu. Kita memasuki materi kaitannya dengan hakikat manusia ini menunjukkan bahwa ada hablum minan nas dan ada hablum minallah, yang kemudian selanjutnya nanti ada hablum minal alam. Sosok manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan Allah. Ada juga yang hablum minan nas, yaitu makhluk yang berhubungan dengan sesama manusia, dan ada yang kemudian hablum minal alam, yaitu manusia berhubungan dengan alam semesta ini. Dan juga bagaimana kemudian konsep penciptaan manusia di dalam ajaran agama Islam. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang itu menyebutkan arti kata yang menunjukkan arahnya kepada manusia. Yang pertama ada penyebutan manusia itu dengan kata-kata al-bashar. Ya, al-bashar ini dinyatakan di dalam Al-Quran setidaknya ada 27 kali. Al-bashar itu artinya adalah sesuatu yang tampak baik, ya, yang tampak lahirnya. Sehingga ada istilah namanya basyariyah. Berarti sifat-sifat lahir yang itu menjadi bagian dari sifat manusia. Bashar juga diartikan sebagai makhluk biologis, bahwa manusia itu butuh makan, butuh minum, ya, hubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini juga dialami oleh para nabi. Ya, makanya nabi itu ada yang sifatnya itu jaiz, ya, ada sifat wajib bagi para rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian juga ada sifat mustahilnya dan ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu boleh-boleh saja dimiliki oleh seorang rasul. Yaitu apa? Adalah basyariyah, sifat-sifat yang basyariyah. Dalam artian bahwa para rasul juga memiliki sifat-sifat biologis sebagai manusia. Seperti misalkan makan, minum, ya, berkeluarga, beristri, punya anak, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang mengandung arti manusia, dan itu disebutkan dengan kata-kata al-bashar. Selanjutnya ada juga di dalam Al-Quran bahwa manusia itu disebutkan sebagai An-Nas. Nah, An-Nas ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali di dalam 53 surat. Cukup banyak ini ya ketika ungkapan An-Nas yang diartikan sebagai manusia. Nah, An-Nas yang diberlakukan sebagai manusia itu memberikan arah makna kepada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan juga makhluk sosial secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan. Makanya kalau misalkan ya ayuhan nas, nah itu tidak peduli siapa saja, baik itu tergolong orang-orang mukmin atau orang Islam, ataukah juga orang-orang non-muslim, itu semuanya masuk kepada ungkapan ya ayuhan nas. Kata an-nas dipakai Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu memiliki hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu digambarkan dengan anas,
Sehingga karena sebagai makhluk sosial akan ada beberapa aturan hukum antara hubungan yang satu dengan hubungan yang lainnya. Misalkan kaitannya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya kaitannya dengan harta, maka ada aturan tentang fikih muamalah misalkan. Hubungan manusia kaitannya dengan karakter manusia kepada yang lainnya, maka ada ilmu tentang akhlak dan begitu seterusnya. Yang jelas bahwa manusia digambarkan dengan Anas di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga dia harus hidup bersama-sama. Tidak boleh kemudian dia egois, dia mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena manusia tidak akan terlepas dari yang namanya dengan manusia yang lainnya, sehingga hidup berdampingan, hidup bermasyarakat, dan itu membutuhkan berbagai macam aturan-aturan di dalam kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya, manusia di dalam ayat Al-Quran juga kadang disebutkan sebagai al-insan. Di dalam Al-Quran ini ada sekitar sebanyak 73 kali kata al-insan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya al-insan itu yang memiliki arti harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Ya. Makanya ada sebuah hadis, al-insanu mahalul khotok wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, jadi al-insan itu diartikan pada posisi bahwa manusia itu memiliki sisi negatif, atau juga manusia itu memiliki kecenderungan untuk posisinya labil, yang tidak terarah. Ya. Jadi al-insan itu mengarahkan bahwa manusia itu lemah, manusia itu membutuhkan sebuah wejangan, membutuhkan sebuah arahan, membutuhkan sebuah aturan. Karena hampir semua ungkapan-ungkapan yang dengan menggunakan kata al-insan itu mengarahkan bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat yang lemah. Misalkan di dalam surat Al-Qur'an misalkan wal asri ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bahwa di situ disebutkan bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya itu manusia dalam kondisi rugi. Jadi manusia itu selalu dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang kemudian beramal soleh dan saling memberikan nasihat, memberikan wasiat tentang kesabaran dan juga tentang sesuatu yang hak. Ini adalah merupakan gambaran bahwa manusia itu butuh arahan, butuh wejangan, butuh untuk kemudian diarahkan. Ya. Kalau tidak, maka psikologinya, ya, sifat-sifat psikologinya, sifat-sifat yang itu kaitannya dengan dasarnya, itu akan mengarahkan diri kepada sesuatu yang buruk. Ya, misalkan anak kecil, anak kecil itu kalau tidak diarahkan dengan baik, misalkan pakai tangan kanan, ya, diarahkan untuk pakai tangan kanan ketika memberi, menerima, bersalaman dan lain makan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kecenderungan anak kecil itu selalu memakai tangan kiri. Kalau tidak kita arahkan, maka tidak bisa. Makanya manusia itu selalu ke kiri, ya, sehingga perlu diarahkan ke kanan karena sunnahnya ke kanan. Nah, seolah-olah kalau tidak ada arahan itu, maka tentunya manusia akan hilang arah. Nah, disinilah kemudian al-insan diartikan bahwa manusia sering kehilangan arah. Oleh karena itu butuh aturan, butuh pedoman dan begitu seterusnya. Kemudian ada juga manusia itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran sebagai Bani Adam, ya, anak keturunannya Nabi Adam. Ada sekitar 9 kali disebutkan di dalam ayat Al-Quran kaitannya dengan manusia diungkapkan dengan kata-kata Bani Adam. Nah, di sini berarti manusia adalah merupakan keturunan Nabi Adam. Oleh karena keturunan Nabi Adam, ibaratnya leluhur kita, leluhur manusia adalah seorang nabi, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini memiliki berbagai macam amanat dan tanggung jawab untuk kemudian melestarikan bumi, melestarikan, memperindah bumi dengan amalan-amalan dan berbagai macam hal-hal yang positif. Oleh karena itu, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai keturunannya Nabi Adam, sehingga tanggung jawab yang Nabi Adam emban sebagai manusia yang pertama untuk kemudian melestarikan dan lain sebagainya kaitannya dengan kehidupan di muka bumi ini, maka manusia memiliki tugas seperti itu. Sehingga apa? Sehingga manusia dianjurkan untuk kemudian melakukan segala macam hal yang baik
dan diarahkan agar bisa memberikan arahan satu sama lain, yang memberikan nasihat satu sama lain. Kenapa? Karena mereka harus menanggung tanggung jawab sebagai keturunan Nabi Adam. Kemudian kalau kita lihat penciptaan manusia, ada di dalam Quran surat Al-Mu'min ya, ayat 12 sampai 14, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Kemudian diperjelas lagi di dalam sebuah hadis ya, an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti ini, bahwa kalian semua itu diciptakan ya, di perut ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah. Jadi 40 hari berupa nutfah. Selanjutnya setelah itu 40 hari kemudian berupa alaqah. Dan selanjutnya 40 hari kemudian berupa mudghah. Jadi kalau di total adalah 120. 120 ibaratnya bulan berarti 4 bulan kalau dibikin bulan. Kemudian setelah 4 bulan, sumayur salu ilaihil malak. Kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk apa? Fayanfukh fihi ruh. Malaikat diperintahkan untuk meniupkan ruh pada janin yang berusia 4 bulan itu. Makanya biasanya janin-janin yang sudah berusia 4 bulan itu akan ada rasa, kalau ibu hamil itu akan terasa ada tendangan misalnya gitu ya. Ada yang nendang, ada yang gerak dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena sudah diberikan ruh. Dan itu merupakan penciptaan, proses penciptaan. Setelah itu, setelah ditiupkan ruh, ya, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat takdir. Apa itu? Yaitu dicatatlah rizkinya, bagaimana rizkinya nanti kalau dia hidup, kemudian ajalnya kapan, dia berusia kapan, sampai berapa usianya, kemudian meninggalnya kapan, meninggalnya dalam kondisi apa, dan begitu seterusnya. Kemudian amal perbuatannya dicatat, apakah dia beramal baik atau beramal buruk, atau bagaimana. Kebanyakan amal baiknya atau kebanyakan amal buruknya, dicatat semuanya. Kemudian dicatat pula, apakah dia itu termasuk orang yang celaka, ataukah orang yang bahagia. Jadi 4 takdir yang dicatatkan di dalam diri janin itu pada usia 4 bulan. Ya, usia 4 bulan. Makanya kemudian para ulama membuat sebuah tradisi yang baik, yaitu bagaimana kemudian pada momen yang begitu besar ini, yaitu pada momen manusia ditiupkan rohnya, manusia kemudian ditakdirkan 4 kalimat ini, bagaimana kemudian kita adakan sesuatu yang penting ya, yaitu misalkan adanya 4 bulanan gitu ya. 4 bulanan itu adalah tujuannya untuk mendoakan agar manusia yang masih berada dalam janin 4 bulan, usia 4 bulan itu didoakan semoga bayinya sehat, semoga menjadi nanti kelak lahir menjadi anak yang soleh soleha dan begitu seterusnya. Dan itu harapan yang begitu luar biasa yang dimiliki, dan itu didoakan pada 4 bulan. Dan kebetulan 4 bulan itu momen yang sangat besar, di mana janin itu sedang ditiupkan ruh dan juga sedang ditakdirkan 4 hal, 4 kalimat, yaitu dituliskan bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, amalnya, termasuk orang yang celaka ataukah orang yang bahagia. Nah, disinilah kemudian proses manusia yang nantinya akan dikembangkan dalam ilmu kedokteran ya, yang kaitannya dengan kandungan. Ya, setelah 4 bulan, terus kemudian begitu prosesnya sampai kemudian 6 bulan, baru setelah itu sudah siap untuk kemudian lahir. Nah, disitulah kemudian ada beberapa hal yang perlu kita gambarkan dalam hal ini, bahwa akan ada banyak hukum yang kaitannya dengan penciptaan manusia ini. Misalkan ada aborsi, misalkan ada bayi tabung, misalkan ada
Apakah orang yang sudah nikah tapi kok hamil duluan, misalnya itu, ya diproses itu kira-kira ini hamil, apakah hamil pada saat dia sudah menikah ataukah belum, dicek kandungannya usia berapa dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya dengan penciptaan ini. Nah, ini adalah merupakan proses di mana kita lahir hidup di dunia dan itu dari perut ibu. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat beberapa hal kaitannya dengan proses tadi, 40 hari pertama berupa setetes mani, ya kemudian 40 hari kemudian berupa segumpal darah yang melekat di rahim. Setelah itu, setelah berupa darah, kemudian pembungkusan tulang oleh otot. Setelah itu saripati tanah dalam campuran air mani. Nah, baru setelah itu akan berubah menjadi daging istilahnya. Nah, dari sini ada beberapa karakteristik manusia. Manusia sebagai makhluk itu memiliki ciri-ciri. Pertama, ada ciri kreasi. Ya, manusia itu membuat kreasi, membuat pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi baru ya, di dalam kreativitasnya. Makanya kemudian manusia membuat tatanan yang sempurna ketika dia sudah lahir dan dia sudah mulai dewasa. Nah, tangan manusia kemudian memiliki fungsi untuk kemudian bergerak dan melakukan sesuatu yang kreatif. Kemudian ada karakter aspek ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wa 'allama adamal asma. Allah mengajarkan berbagai macam nama-nama ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Jadi manusia itu memiliki ilmu pengetahuan. Nabi Adam karena apa? Diciptakan oleh Allah memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga Nabi Adam dianggap layak untuk kemudian menjadi diembankan tugas atau tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan kehidupan di muka bumi ini. Kenapa? Karena diberikan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, aspek ilmu pengetahuan inilah merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, sehingga ajaran agama Islam tentunya ada ungkapan tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu menjadi sesuatu yang wajib karena itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yaitu memiliki ilmu pengetahuan. Agar apa? Agar tanggung jawab yang dia emban di dunia ini itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada aspek kehendak. Manusia itu memiliki kehendak. Allah memang mentakdirkan, tetapi manusia memiliki kehendak dengan ilmu pengetahuannya, dengan pemahamannya, dan berkeinginan untuk kemudian melakukan sesuatu. Oh ini yang baik, ini yang salah. Gitu. Jadi akan memiliki kehendak, walaupun memang sejatinya Allah yang mentakdirkan semuanya. Tetapi manusia diberikan ikhtiar, diberikan kehendak untuk kemudian mana yang kemudian dia arah kehidupannya. Apakah diarahkan pada sesuatu yang positif, yang baik, ataukah pada sesuatu yang buruk atau negatif. Kemudian pengarahan akhlak, karakternya. Nah, makanya akhlak inilah yang kemudian muncul sebagai sesuatu yang pembeda antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Ya, manusia dengan akhlaknya akan berbeda dengan hewan. Hewan tidak begitu berakhlak. Ya. Kalau mengeluarkan misalkan mengeluarkan kotorannya saja, ya, membuang kotorannya itu sembarangan. Tapi apakah manusia kemudian membuang kotoran sembarangan? Kan tidak. Ini kenapa? Karena ada akhlak. Nah, disitulah kemudian aspek akhlak inilah menjadi karakter yang dimiliki oleh manusia dan itu harus ada. Nah, tapi nanti akan ada karakter akhlak yang itu menimbulkan sesuatu yang buruk, makanya kemudian akhlaknya namanya akhlak madmumah. Ada yang kemudian menimbulkan sesuatu yang baik yang kemudian disebut dengan akhlak mahmudah. Kemudian dasar tanggung jawab manusia ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ardh. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bersosialisasi menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan makhluk yang tugasnya adalah khalifah fil ardh. Ya. Nah, ini berarti tanggung jawab manusia agar kemudian kehidupan di muka bumi ini jangan sampai taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, sebagaimana yang diprediksikan oleh malaikat.
bahwa makhluk ini yang engkau akan ciptakan itu punya potensi merusak bumi, punya potensi mengalirkan darah. Nah, oleh karena itu, maka apa yang disampaikan oleh malaikat bahwa makhluk ini punya potensi itu, maka jangan sampai kemudian manusia jatuh pada klaim yang disampaikan oleh malaikat agar kemudian menjadi sesuatu sosok yang baik ya, agar tidak jatuh pada apa yang disampaikan oleh malaikat tadi, bahwa makhluk ini punya potensi konflik, punya potensi mengalirkan darah, punya potensi merusak bumi. Maka kita buktikan bahwa kita punya tanggung jawab untuk kemudian melestarikan dan memperbaiki bumi. Tidak hanya itu, ya, tetapi juga sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah dasar tanggung jawabnya. Kalau kemarin kita bahas kaitan dengan peta pemahaman Islam, nanti akan ada gaya bahwa tanggung jawab itu bisa digambarkan dengan gaya manusia, yang ini biasanya serampangan ya, gaya manusia itu. Ada yang bahasanya gaya malaikat, ini juga terlalu ini ya, terlalu sok, dengan sok suci dan lain sebagainya. Kemudian ada yang gaya uluhiyah. Nah, disinilah kemudian posisi yang terbaik adalah bagaimana manusia memiliki tanggung jawab pemikirannya, ya perbuatannya itu pada gaya uluhiyah. Bagaimana cara gaya uluhiyah ini? Yaitu dipraktekkan dengan tadi ilmu pengetahuan yang kuat, kemudian dimanfaatkan dengan cara yang baik, diimbangi dengan akhlaknya. Kemudian orientasi manusia dalam beribadah. Manusia itu sebagai makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, memiliki orientasi-orientasi di dalam melakukan perbuatan ibadahnya. Ada orang beribadah itu karena apa? Karena kewajiban. Nah, orang yang melakukan ibadah karena kewajiban itu cirinya melakukan ibadah itu ya terpaksa, ya karena wajib. Gitu. Coba kalau misalkan sesuatu itu ibadah itu tidak wajib, maka tentunya tidak akan dilakukan. Nah, disinilah konsep orang yang punya orientasi yang pertama, yaitu karena melakukan ibadah itu karena kewajiban. Ini biasanya dilakukan ibadah itu dengan terpaksa. Kemudian ada yang kedua, kelompok orang yang melaksanakan ibadah karena apa? Karena banyak iming-iming pahala. Ya, jangan heran kalau kita kemudian di bulan suci Ramadan menemukan banyak sekali orang yang tiba-tiba mendadak baik, gitu ya. Masjid tiba-tiba menjadi penuh. Ya, infak di masjid, kotak amalnya di masjid itu mendadak mendapatkan 10 kali lipat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak sekali iming-iming pahala. Sehingga orang berbondong-bondong melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan. Tapi begitu Ramadannya sudah meninggalkan kita, kembali ke bulan-bulan lainnya, yaitu Syawal dan itu seterusnya, itu kembali lagi. Masjid sepi, kotak amal ya sepi lagi, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ya, kenapa? Nanti kalau Ramadan lagi datang, ramai lagi, dan begitu seterusnya. Ini berarti ciri orang yang punya orientasi seperti ini karena apa? Karena banyak ini pahala. Ya, sehingga ibadah itu ya karena pahala yang ada itu didapatkan sehingga banyak keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang merasakan ibadah itu sudah merasakan nikmat, sudah merasakan tidak lagi dalam bentuk ketaatan ya, tapi sudah merasakan ketagihan ya. Orang kalau sudah ketagihan itu pasti akan merasakan nikmat. Ya, akan merasakan nikmat kalau sudah ketagihan itu. Misalkan gambarannya perokok gitu ya. Perokok yang sudah kecanduannya sangat berat sekali ya. Perokok berat ya. Nah, perokok berat ini walaupun banyak rintangan, ya, misalkan dibungkus rokoknya saja itu udah banyak larangan-larangan yang menakutkan ya. Merokok dapat menyebabkan gangguan jantung, paru-paru, impotensi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, bahkan ada yang gambar merokok sampingnya adalah tengkorak, kemudian ditulis merokok membunuhmu gitu. Atau mungkin suatu saat akan ada perusahaan rokok menggambarkan ada orang merokok sampingnya adalah kuburan misalkan gitu. Atau lebih hebat lagi, lebih radikal lagi misalkan orang merokok sampingnya adalah siksa neraka misalkan gitu. Ya, untuk memberikan efek jera kepada si perokok untuk tidak merokok. Tetapi orang yang namanya sudah ketagihan, ya, ya mau nggak mau, walaupun itu ancamannya begitu luar biasa, kalau sudah ketagihan maka dia akan merasakan kenikmatan itu. Ya, dia tidak peduli dengan rintangan, halangan itu tidak dia pedulikan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat yang begitu luar biasa.
Nah, disinilah kemudian orang yang punya orientasi seperti ini, orientasi ibadahnya itu sudah merasakan kenikmatan, maka tidak memandang itu apakah itu wajib ataukah sunnah, ya asalkan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, dia semangat begitu luar biasa. Tidak peduli banyak iming-iming pahala atau tidak, yang jelas kalau dia beribadah kepada Allah, yang jelas kalau dia bermunajat kepada Allah, menghadap Allah, maka dia akan begitu semangatnya dan merasakan ketagihan, merasakan begitu nikmatnya. Nah, disinilah orientasi manusia dalam beribadah. Dan tentunya derajat seperti ini tentunya berbeda-beda di masing-masing manusia ya. Ada yang posisi cirinya orientasinya itu pertama, ada yang kedua, bahkan ada yang kemudian yang ketiga. Nah, kemudian bagaimana cara manusia itu masuk surga? Kalau kita lihat ya, orang masuk surga itu merupakan bagian dari tujuan hidup di antaranya. Tujuan hidupnya di antara banyak orang itu adalah bagaimana untuk kemudian mencapai surga. Sebenarnya sangat singkat padat. Ya. Orang bisa masuk surga itu cuma dua. Ya. Pertama punya orang dalam. Nah, setiap sesuatu ya lembaga yang kemudian begitu hebatnya, begitu besarnya, sulit kita untuk masuk tanpa ada orang dalam. Kalau kita punya orang dalam maka gampang sekali untuk masuk. Ya. Siapa orang dalam kita? Orang dalam kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka manusia harus mendekatkan diri kepada nabinya, menjalankan akhlak-akhlaknya, menjalankan sunnah-sunnahnya, ya agar nantinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertolongan Nabi inilah pertolongan orang dalam, yang sehingga kita bisa mendapatkan syafaat itu dengan mudahnya kalau kita mengikuti anjuran-anjuran Nabi. Sehingga dari sini kita akan terbantu ya dengan adanya syafaat Nabi ini sebagai orang dalam. Kemudian yang kedua ada nepotisme. Ya, karena ada fadlu minallah. Fadlu minallah itu adalah nepotisme. Jadi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu berhak saja atau boleh-boleh saja mengampuni segala orang siapapun yang Allah kehendaki dan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Jadi belum tentu kita ini sebagai orang yang dikehendaki Allah kemudian menjadi orang yang masuk surga dan sebagainya, belum tentu. Ya, itu adalah merupakan fadlu minallah. Oleh karena itu bagaimana caranya agar kemudian fadlu minallah ini ada pada diri kita? Ya tentunya dengan mempererat dan memberikan kaitannya dengan keimanan kita pada Allah. Ya, kita terus sirami diri kita dengan keimanan-keimanan itu agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah, dan insya Allah kalau sudah seperti itu fadlu minallah, anugerah dari Allah akan cepat kita dapatkan. Kemudian selanjutnya kepedulian manusia terhadap sesama. Ya, tadi dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia butuh orang lain. Sehingga karena butuh orang lain, maka tentunya ada sikap-sikap kepedulian yang harus dimiliki oleh umat manusia. Kalau tidak, maka orang acuh tak acuh. Dan ketika melihat ada banyak kesengsaraan yang dialami oleh manusia lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Dan ini tentunya tidak dibenarkan ya, karena manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dia harus membantu, dia harus kemudian peduli dengan sesamanya yang kemudian mengalami kesusahan, yang kita bantu, kita tolong, dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya manifestasi sifat manusia sebagai khalifah fil ard. Ya. Pertama, qaulu rabbunallah, senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah. Tsumastaqamu, senantiasa istiqomah. Kemudian alla takhafu wa la tahzanu, tidak pernah resah, khawatir dan galau. Kemudian wa absyiru bil jannah, memiliki orientasi dan visi ukhrawi, bukan duniawi belaka. Dan begitu seterusnya. Ini adalah merupakan bagaimana supaya kita mengimplementasikan, kita mempraktekkan kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah fil ardh, bagaimana kemudian sikap kita, bagaimana kemudian arah kita dalam kehidupan ini. Selanjutnya, ya kaitannya dengan kedewasaan atau peran dulu ya, tiga peran manusia. Peran manusia ini pertama adalah dikatakan bahwa manusia itu memiliki peran agar kemudian memberikan gambaran akan sebagai ungkapan untuk hubungannya dengan Allah, ya hablum minallah, ada kemudian hablum minan nas, dan ada kemudian hablum minal alam. Sebagaimana disebutkan Al-Qur'an ya, alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ada tiga hubungan yang harus
dimanifestasikan dalam fungsi peran manusia, yaitu bagaimana manusia berhubungan baik dengan Allah, bagaimana manusia kemudian berhubungan baik dengan manusia, dan bagaimana manusia itu berhubungan baik dengan alam semestanya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kedewasaan. Kita langsung pada kedewasaan ya. Kedewasaan manusia itu ada 3 setidaknya. Ada tamyiz, ada baligh, dan ada rasyid. Tamyiz itu adalah kedewasaan dari sisi terbentuknya nalar dasar. Ya, biasanya para ulama mematok usia tamyiz ini adalah 7 tahun. Ya, usianya itu. Sehingga 7 tahun itu manusia sudah dewasa dari sisi nalar dasarnya. Sudah tahu mana yang panas, mana yang pisau itu berbahaya, api itu panas, itu dia sudah tahu. Kalau masih bayi, masih balita, masih belum tamyiz, itu biasanya kalau melihat api, kalau apinya itu warna-warni apalagi ya, itu sangat menarik dan pengen dipegang. Padahal itu panas, tapi dia belum tahu. Kenapa? Karena belum terbentuk kedewasaan. Tapi kalau sudah dewasa secara dasar, dia tahu bahwa itu adalah merupakan api itu nanti panas dan bisa membakar, bisa menggosongkan, dan lain sebagainya. Sehingga dia menghindari. Pisau itu berbahaya karena bisa melukai, karena bisa mengeluarkan darah, dan begitu seterusnya. Ini adalah tamyiz, sisi dasar manusia dari sifat nalar dasarnya. Kemudian yang kedua ada baligh. Baligh ini adalah tanda bagaimana kemudian manusia mendapatkan khitab, menjadi seorang mukallaf, mendapatkan perintah untuk menjalankan syariat agama. Ya, cirinya atau tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama adalah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Ya, minimal usianya adalah 9 tahun Hijriah. Ingat, 9 tahunnya bukan Masehi, tapi Hijriah. Ya, 9 tahun Hijriah. Dan Hijriah dengan Masehi itu berbeda. Ya. Kalau Hijriah dengan Masehi itu selisihnya sekitar 1 tahun itu 11 hari. Nah, itu. Jadi kalau 9 tahun berarti selisihnya itu dengan Masehinya adalah 99 hari antara 9 tahun Masehi dengan 9 tahun Hijriah. Bedanya itu adalah 99 hari lebih cepat ya, hitungan yang Hijriah. Kemudian perempuan haid ya, minimal 9 tahun. Ya, minimal 9 tahun. Perempuan haid minimal 9 tahun. Ini juga merupakan tanda baligh. Nah, sehingga dia menjadi mukallaf dan wajib untuk melakukan segala bentuk perintah yang diajarkan oleh agama. Dan 9 tahun ini, ingat tadi dikatakan bahwa 9 tahun itu adalah 9 tahun yang hitungan Hijriah, bukan hitungan Masehi. Kemudian yang selanjutnya, ya, tanda kebalighan adalah 15 tahun. Jadi kalau seorang laki-laki dan perempuan belum pernah mengalami ihtilam atau belum pernah mengalami haid, ya, maka patokannya adalah 15 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya. Inilah adalah merupakan nilai dasar kaitannya dengan bahwa kedewasaan itu yang menjadi mukallaf, ya, yang menjadi sosok yang akan terkena anjuran, terkena perintah dari agama untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu yang memang dilarang. Kemudian yang ketiga, kedewasaan rasyid. Rasyid ini adalah kedewasaan di mana manusia sudah siap mental. Ya. Biasanya kalau baligh tadi, baligh itu adalah kewajiban untuk misalkan tanda orang sudah mulai wajib melakukan sholat, sudah mulai wajib melakukan zakat, nah itu dia baligh. Ya. Tetapi kalau untuk zakat fitrah itu tidak butuh yang namanya baligh dan tidak butuh namanya kedewasaan manusia. Karena yang namanya zakat fitrah itu adalah kaitannya dengan nilai atau sisi hidupnya manusia. Ya, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Kalau ada orang ya, di akhir bulan Ramadan lahir, ada bayi lahir di akhir bulan Ramadan, kemudian maghribnya itu ditetapkan sebagai 1 Syawal misalkan. Maka berarti bayi lahir itu ya dikatakan ada pada saat tanggal 1 Syawal. Sehingga karena sudah ada pada tanggal 1 Syawal, dia dianggap wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya atau walinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa bayi pun tidak harus kemudian baligh atau tamyiz atau lain sebagainya secara kedewasaan.
tetapi berdasarkan nyawanya. Ada nyawanya dan ada pada tanggal 1 Syawal, maka berarti dia wajib untuk melakukan mengeluarkan zakat. Nah, karena masih bayi ya tentunya yang mengeluarkan zakat adalah orang tuanya. Sebaliknya, kalau bayi itu lahir setelah maghrib, berarti dia belum mengetahui masuk waktu tanggal 1 Syawal. Maka bayi lahir yang pada tanggal 1 Syawal di waktu maghrib, setelah maghrib ya jam 6 atau jam 7 menjelang Isya misalkan, maka bayi itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi berbeda dengan orang yang meninggal dunia. Sebaliknya ya, kalau orang meninggal dunia itu sebaliknya dari bayi yang lahir. Kalau misalkan meninggalnya